selamat pagi Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana Selamat kabar pagi. hari ini? Baik Bunda, selamat datang di sekolah kami. Bunda bagaimana Saya kabarnya? juga sehat, Bu. Ya. Ya, terima Ya. kasih Bu, selamat datang dan silakan duduk. Terima kasih Ibu. Waduh, Ibu cerah sekali ya pagi hari ini. Awas juga demikian, malah lebih cantik dari saya. Terima kasih atas pujiannya ya. Ya, Ibu mohon maaf ya, kemarin kan ditelepon, saya lagi sibuk. Sebenarnya apa yang Ibu mau sampaikan ke saya? tentunya Bu, saya menghubungi Ibu tentang saya ingin adanya coaching dengan diperhadapkan dengan masalah yang menjadi tanggung jawab saya saat ini adalah ketika menerima bantuan pemerintah tentang pengembangan SMK berbasis Industri 4.0. Jadi, apa yang menjadi harapan Ibu pada pertemuan kita hari ini? Kesempatan ini ingin saya mendapatkan pencerahan sekaligus penguatan bagaimana menghimpun semua kemampuan saya termasuk warga SMK 5 Gorontalo ini dalam tanggung jawabnya menjalankan tugas ini, sehingga saya ingin sekali mencapai tujuan. Tentu dalam hal ini tujuan saya adalah membangun komitmen bersama dalam mewujudkan SMK berbasis Industri 4.0. Apa area perkembangan yang harus dikembangkan Ibu mempersiapkan SMK berbasis industri? Saya mulai bagaimana adanya peningkatan tentang disiplin untuk warga sekolah. Itu semua itulah yang akan membuat kita bagaimana kita taat pada aturan. Itu persoalan disiplin kan, tapi dalam tanggung jawab ini bagaimana komitmen bersama di antara kami agar lebih fokus, lebih serius dengan harapan bahwa bagaimana sekolah ini akan dikembangkan berbasis industri. Olehnya itu perkembangan yang ada di industri harus kita bawa di sekolah ini. Mulai dari ketika warga sekolah datang, terutama guru, siswa, itu sesuai waktu. Bila perlu sebelum bel masuk itu minimal, seminim-minimnya itu 15 menit sudah datang. Kemudian bagaimana disiplinnya guru masuk kelas, memanfaatkan waktu yang ada. Hal lain seperti karakter, ya. Jadi dalam peningkatan karakter memang suarakan di awal sebelum pembelajaran. Jadi budaya kerja yang ada di situ mulai dari yel-yel dulu. Kemudian itu sudah secara otomatis itu terbawa sampai bagaimana mereka dalam bekerja praktek yang ada di sekolah, dan insya Allah itu menjadi satu kebudayaan. Artinya di mana anak-anak itu soft skill-nya mulai terbentuk. Selanjutnya tentu bicara kompetensi, bagaimana kita mau mewujudkan SMK berbasis Industri 4.0, tentunya bagaimana kita menerapkan pembelajaran itu berbasis digital. Oke Ibu, jadi saya dengar tadi Ibu berbicara tentang komitmen dalam melaksanakan satu disiplin, budaya kerja, dan kompetensi. Ibu bisa ceritakan bagaimana situasi yang terjadi ketika Ibu berharap bisa menghasilkan sebuah komitmen? Menggali informasi ya tentang bagaimana SMK berbasis industri itu untuk diterapkan di sekolah ini. Ya, alhamdulillah untuk informasi ini kan saya bersyukur adanya kebijakan pemerintah yang memilih SMK 5 menjadi salah satu sasaran dalam pengembangan SMK berbasis industri ini, sehingga tentunya kita punya panduan, dan tentunya juga selain panduan kita punya tim. Alhamdulillah
kita dengan adanya penetapan schedule, materi-materi apa yang dijalankan, tentu melalui panduan dari nasional, ini sudah jalan, Bu. Nah, dia sudah jalan itu, kita tentunya punya program atau schedule time itu dia di start dari bulan Juli hingga Desember. Tentunya warga sekolah, terutama guru-guru ini yang awal yang ditempa khususnya dalam pengembangan pembelajaran. Nah, di situ dengan materi-materi yang sudah ada, misalnya mulai dari sosialisasi tentang SMK berbasis industri, itu sudah tersampaikan dengan menghadirkan narasumber yang dari direktorat dan pesertanya adalah guru. Dan termasuk saya kira Bunda sebagai pengawas, terima kasih mengawal kami, hadir bersama kami, dan ini menjadi satu kekuatan. Kemudian ada beberapa yang sudah kita laksanakan juga, termasuk bagaimana pendampingan sekaligus evaluasi tentang kurikulum Merdeka ini, yang bagaimana dia bisa selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Ini juga sudah kita jalankan. Yang hadir saat itu juga adalah para narasumber dari direktorat, kemudian juga pimpinan Dudi beberapa yang kita hadirkan, dan tentunya semua warga sekolah. Dan kegiatan lain juga sudah termasuk kita bagaimana pembelajaran tentang digitalisasi khususnya pada LMS itu kita sudah jalankan, dan inilah yang membuat guru semakin disibukkan, dan itu yang menarik buat saya. Mereka masing-masing sedang mempersiapkan terutama perangkat pembelajaran, bagaimana materi itu disampaikan pada peserta didik. Ini mereka sudah siapkan dan mereka sudah mulai upload pada sistem itu. Dan saya sebagai kepala sekolah tentunya mengecek kondisi yang ada sesuai yang sudah disiapkan dalam fitur-fitur yang ada tersebut. Walaupun demikian, kita tidak bisa pungkiri ada guru yang semangat, berkomitmen, ada juga yang masih lambat, bukan berarti tidak, dan tentu ini menjadi PR saya. Seperti itu, Bunda. Jadi sekali lagi kondisi sekolah saya alhamdulillah saat ini walaupun belum sepenuhnya memenuhi harapan saya sebagai pimpinan. Dari skala 1 sampai 10, ada di mana posisi Ibu? Yang Ibu pilih? Skala 1 sampai 10, posisi yang mana nih, Bu? Ibu mencapai tujuan, skalanya tujuan. Sekarang sudah di posisi mana? Jika penilaiannya itu 1 sampai 10. Saya spontan mengatakan sekarang belum mencapai 50, Bu. Karena masih jalan. Ya. Jadi masih angka 5 ya, masih Bu? Angka 5 ya. Sekolah ini. Oke, Ibu, dari tadi ceritakan begitu banyak yang sudah Ibu lakukan, sudah mulai berjalan dengan baik ya, Bu. Namun ada juga yang menjadi tantangan buat Ibu. Ada ya beberapa orang guru yang som-som kuku dalam komitmen Ibu tentang disiplin, tentang pembelajaran yang digitalisasi, LMS, dan begitu banyak tentang bagaimana membangun kompetensi guru yang sudah Ibu lakukan. Saya ingin menanyakan kepada Ibu bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah tentang komitmen guru, yang termasuk disiplin, yang dari beberapa orang guru yang kalau orang kita bilang ya som-som kuku ya, Bu. Jadi saja kiat-kiat Ibu sebagai kepala sekolah. Pertama, kepala sekolah harus sabar. Ya. Sabar bukan berarti diam. Dengan sabar itu kita mencari cara-cara yang baru lagi. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, saya tidak ingin lepas dari Bunda sebagai pengawas sekolah untuk selalu mendapatkan arahan. Ya, Bunda ya? Ya. Seperti itu. Dan yang berikut, saya butuh
orang-orang yang diantaranya yang sudah nampak mereka satu langkah, dan itu yang saya akan angkat menjadi contoh. Paling tidak mereka yang menurut pandangan saya sudah sejalan dengan, artinya komitmen ini sudah mulai nampak. Saya harus mintakan mereka menularkan, bercerita, bahkan mengajak. Minimal guru penggerak. Guru penggerak ini yang sampai saat ini memang betul-betul mereka sudah bergerak. Dan ini salah satu yang menjadi kekuatan saya untuk pengaruh positif. Dan ada juga guru yang lainnya. Sehingga bagaimana guru yang menjadi penghalang, yang slow respon dan sebagainya, mudah-mudahan mereka punya itikat baik untuk mewujudkan ini. Yang berikutnya, saya tidak henti-hentinya sebagai kepala sekolah untuk selalu memberi contoh. Misalnya disiplin waktu, walaupun dalam setiap minggu itu saya tidak harus yang lebih awal datang, tapi saya berusaha untuk tidak terlambat. Sehingga saya punya kekuatan mengingatkan pada guru-guru tersebut tentang penguasaan digitalisasi. Ya, saya kira ini juga bukan hal mudah, tetapi itu harus terus-menerus kita ajak mereka. Dan ketika fungsi dari LMS ini saya sifatnya mengontrol di sana, akan muncul nama-nama yang masih lambat itu secara pribadi. Insya Allah saya akan hubungi, akan dekati dengan cara-cara ini, berkat dukungan siapapun dia. Mudah-mudahan apa yang ingin saya gapai ini bisa tercapai. Apa yang menjadi kiat-kiat Ibu untuk mencapai SMK 5 yang berbasis industri? Ya, terima kasih. Jadi rencana saya sudah sampaikan tadi, saya ingin meningkatkan masalah disiplin, meningkatkan kompetensi. Bicara kompetensi itu khususnya kompetensi dari bidang skill mereka, tentu tidak lepas dari knowledge dan terutama karakter. Ya, jadi beberapa hal ini yang ingin saya kembangkan terus. Kemudian dari semua itu bagaimana digitalisasi berkembang di sekolah ini dalam seluruh aspek. Karena buat saya dengan IoT, Internet of Thinking, saya ingin terwujudnya di sekolah ini apapun kita komunikasi by internet. Bahkan mulai pengontrolan kedatangan, kehadiran siswa pun ini akan saya terapkan, tentunya dengan kemampuan keuangan yang ada. Insya Allah ini bisa, dan itu tugas utama saya, sehingga betul-betul 4.0 itu betul-betul berkembang di sekolah ini. Dalam peningkatan kompetensi 5S, literasi, LMS, dan budaya kerja, disiplin, yang menjadi ukuran keberhasilan terhadap rencana dan kiat-kiat Ibu, apa saja yang Ibu lakukan? Ya, ukuran keberhasilan SMK 5 Gorontalo berbasis industri. Yang pertama, kita sudah menerapkan sistem digitalisasi yang ada di sekolah. Yang kedua, tentang perkembangan karakter, kemampuan, istilahnya di sekolah ini sudah terbentuk dengan sendirinya karakter atau budaya yang bisa kita pilih-pilih dari budaya kerjanya, budaya lingkungannya. Jadi menggambarkan sekolah ini bagaikan sebuah siklusasi sebuah industri. Oke. Insya Allah seperti itu. Strategi apa yang Ibu buat? Ya, tentunya hasil dari kita bicarakan saat ini terbuka kembali pemikiran baru saya. Controlling itu bermula dari kepala sekolah, kemudian kepala sekolah akan membagi tugas ini pada orang-orang tertentu. Dengan demikian, berharap saya tidak ada satu kegiatan yang sudah kita rencanakan bisa tercecer. Apa saja yang Ibu lakukan untuk memantapkan kompetensi gerakan konkret yang sudah Ibu lakukan untuk menciptakan sekolah yang berbasis industri?
Untuk saat ini kita masih dalam tahap persiapan. Tapi beberapa yang sudah dilakukan semacam diklat pelatihan itu sudah harus jalan. Ya. Terutama yang tadi yang konkret saya lihat bagaimana LMS ini sudah diterapkan, sudah dijalankan. Itu yang saya lakukan sekarang. Kedepannya Bu, kalau dia bicara SMK berbasis industri, alhamdulillah dalam penggunaan program kami membangun teaching factory. Disitulah yang akan kita lihat. Teaching factory, bagaimana kita berdayakan untuk di sekolah ini adanya kegiatan industri yang ada di sekolah. Tentunya mulai dari persiapan pembelajaran seperti apa, dia khusus untuk teaching factory itu sendiri, bagaimana proses pembelajaran kita lakukan di sekolah ini sebagaimana atau bahkan tidak lepas seperti apa adanya di industri. Nah, hingga pada berikutnya, langkah-langkah berikutnya, kalau bicara industri berarti kita bicara ada hasil. Nah, hasil ini kan bisa produk, bisa jasa. Nah, ini yang akan kita lihat. Tentu di situ untuk bagaimana fungsi atau strategi saya melihat secara konkret, ya dari persiapan itu kita punya perencanaan, kita punya schedule-nya, ya sampai pada evaluasi, sampai pada kontrol dan evaluasi. Sekali lagi saya akan tegaskan, saya akan memberdayakan guru-guru yang memang sudah secara kasat mata serius dalam hal ini. Itu yang akan saya berdayakan. Oke. Dari pembicaraan tadi ya Ibu, apa yang membuat Ibu berpikir bahwa strategi diklat maupun menghadirkan industri ke sekolah itu bisa mempercepat tujuan SMK 5 menjadi SMK yang berbasis industri? Ya, saya kira dengan cara-cara inilah yang jadi sebuah kunci. Sebuah kunci. Tanpa kita berkolaborasi, itu pasti ada titik lemahnya. Di kolaborasi ini sangat saya butuhkan untuk mempercepat adanya Dudi, adanya guru penggerak, adanya guru-guru hebat, ya. Kemudian dengan cara-cara tadi kita menyusun strategi, bagaimana kita melakukan pengontrolan dan sebagainya. Ini saya tidak ragu. Siapa-siapa yang Ibu akan libatkan untuk mempercepat proses? Orang-orang yang akan saya libatkan, kalau pertanyaan Ibu itu berarti siapa-siapa? Ya, yang dari industri tentunya yang pertama adalah ketika saat ini kita baru mengunggulkan satu industri. Jadi tentunya yang sesuai dengan kompetensi yang ada industrinya. Saya sebut saja misalnya yang ada sekarang ini kita mengunggulkan teknik elektronika industri. Jadi mereka-mereka itu, dan mereka mengapain? Kita libatkan mulai dari penyusunan kurikulumnya, sampai bagaimana mereka menjadi guru tamu di sekolah ini, bagaimana proses teaching factory, ini orang industri. Dan pelibatan yang lain kita tidak lepas dari para pengawas, orang-orang dinas, kepala bidang, pemerintah setempat tentunya, dan terutama adalah warga sekolah itu. Kalau bertanya orang yang akan dilibatkan. Oke, apa komitmen yang Ibu akan laksanakan terhadap semua yang ada di satuan pendidikan ini? Itulah persoalannya. Saya ingin membangun komitmen bersama mewujudkan SMK 5 berbasis industri 4.0. Dengan cara apa? Bila perlu saya membuat semacam surat pernyataan komitmen bersama. Seperti itu, Bu. Ya. Jangka waktu Ibu mempersiapkan
komitmen tersebut, persiapan kompetensi guru yang akan dikembangkan ya Bu tentang LMS dan digitalisasi. Ya, kita start dari bulan Juli akhir dan sampai pada bulan Desember 2024. Mudah-mudahan selang waktu kurang lebih 6 bulan ini, pada penghujungnya bahkan sejalan waktu yang ada, keseriusan dari warga sekolah itu akan muncul, akan ada, dan kedepannya kita mewujudkan SMK berbasis industri 4.0, bahkan setelah itu bagaimana pengembangan nanti. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang rencana-rencana menjaga komitmen ya Bu. Kedepannya saya nanti menunggu ya Bu percakapan kita selanjutnya untuk melihat dan mengukur sejauh mana terwujudnya SMK berbasis industri di SMK 5 yang sama-sama kita cintai. Amin. Ya. Oke Bu, dari pembicaraan tadi kita apa bisa Ibu simpulkan? Ya, kesimpulan dari apa yang kita bicarakan sejak tadi, tentunya bagaimana saya membangun komitmen bersama untuk mewujudkan SMK berbasis industri 4.0 ini, mulai dari peningkatan disiplin itu sebagaimana yang saya sudah rencanakan, ini harus jalan seoptimal mungkin. Kemudian peningkatan kompetensi, baik kompetensi guru maupun kompetensi siswa atau murid. Yang berikut, bagaimana kemampuan pendayagunaan untuk pemanfaatan digitalisasi di sekolah ini betul-betul kita akan terapkan, kita akan jalankan, dan kita akan laksanakan. Khusus saya ambil dulu dengan penerapan aplikasi LMS, Learning Management System. Kemudian tentu saya sebagai kepala sekolah harus mampu melakukan controlling atau pengawasan terhadap apa yang sudah kita rencanakan, kita laksanakan, dan pada akhirnya kita akan lakukan evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya supaya tujuan kita tentang SMK berbasis industri ini, berbasis industri 4.0 ini betul-betul terwujud dan bagaimana pengembangannya ke depan. Terima kasih. Terima kasih sama-sama ya Bu ya. Terima kasih. Sesi hari ini kita sampai di sini dulu, sampai jumpa di kemudian. Ya, Oke. terima kasih Bu.